Oke, Prof, sekarang kita akan bicara soal presiden yang memuji Polri karena aktif bangun 1.000 dapur MBG. Tapi baru saja ada juga berita tentang Brigjen Polri yang menjadi tersangka ketujuh korupsi MBG. Nah, tapi sebelum itu, karena kita juga mau kaitin dengan reformasi Polri ya, Prof. Ini ada dari Komisi Reformasi Polri itu hanya lip service saja. Itu tidak ada keinginan untuk memperbarui polisi. Tetapi karena waktu itu rakyat mendesak dibentuk Komisi Reformasi. Oleh sebab itu ketika Komisi Reformasi sudah akan dibentuk, saya dihubungi paling awal. Ya. Tapi sesudah saya bilang ya, sampai berbulan-bulan tidak ada kabarnya. Baru rakyat mendesak, baru dibentuk. Sesudah sekian bulan dibentuk. Sudah dibentuk di waktu 3 bulan, kita lapor nih 3 bulan nih, sudah selesai, tidak dipanggil juga. Sehingga sejak awal saya, ini tidak akan ada reformasi Polri, ini hanya menunda-nunda aja. Gitu. Oleh sebab itu, ya sekarang nyatanya hasil reformasi itu tidak ada kan? Hampir tidak ada hal substantif yang diperhatikan. Ya sudah, itu kan orang tidak bisa. Itu apa yang Anda kerjakan sebagai Komisi Reformasi? Memang kerjanya kan hanya membuat usul. Apa yang baik? Usul sudah disampaikan. Dan sampai kepada Presiden ya, sudah disampaikan. Ya. Bahwa itu tidak diperhatikan sama sekali dan tidak bergerak. Ya kan kita bukan pemerintah. Ya sudah, itu urusan pemerintah dan DPR, dan itu adalah kewenangan mereka. Oleh sebab itu ya silakan aja. Ya, apakah menurut saya tidak ada dengan adanya undang-undang ini tidak ada tuh reformasi Polri. Tidak akan ada. Nah, jadi gimana, Prof? Mungkin kita bahas dulu karena kita lihat baru saja kemarin pas HUT Polri, Iya, Pak Presiden memuji bahwa Polri aktif membangun MBG. iya. Tetapi kemudian juga baru hari ini Kejagung tetapkan Brigjen Polri aktif, LMI, tersangka baru kasus korupsi MBG, pernah aktif di Polda NTB. Iya, ya sebenarnya menurut saya itu sebenarnya sebuah tragedi. Tragedi gimana tuh, Iya, Prof? karena begini, Presiden pada hari peringatan ulang tahunnya Polri memberikan pujian sedemikian rupa dikaitkan dengan MBG yang sebenarnya dalam batas tertentu banyak orang juga yang kurang setuju. Polisi kan bukan tugasnya itu, Iya. iya kan? Tapi oke lah. Nah, yang menjadi persoalan lanjutan adalah bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden membentuk Komisi Reformasi Polri, Iya. iya kan? Dan ketuanya tokoh yang sejak dari dulu memang ahli hukum dan memang tanda kutip memahami betul. Jimli Asidik, Iya. pernah Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang pertama. Yang pertama. Kemudian datang Pak Mahbub, juga Wakil Ketua. Iya. Iya kan, Wakil Ketua Reformasi. Juga bekas Ketua Mahkamah Konstitusi. Iya. Mantan Menko. Menko. Ya, jadi pengalamannya anggota DPR juga berapa lama. Pengalamannya sedemikian rupa. Jadi dua ketua dan wakil ketua Reformasi Polri bukan orang yang tidak punya pengalaman panjang Iya. dalam mengelola negara ini. Gitu. Nah, tiba-tiba ketika hasilnya usul tentang reformasi Polri sudah dibuat mereka, nah, tapi kesulitannya memang sudah bisa diperkirakan bahwa karena anggotanya yang lain kan ada Polrinya, malah Kapolrinya juga jadi anggota kan. Iya, betul. Iya kan? Nah, oleh karena itu biasanya seperti yang dikatakan oleh Pak Mahbub juga dalam satu pernyataannya, ya bahwa reformasi Polri memang tidak dilakukan dan memang ada semacam tanda kutip penolakan terhadap itu. Lip service aja Iya. menurut istilah yang digunakannya kan. Iya. Jadi ini bukan istilah saya tapi istilah dari Pak Mahbub bahwa reformasi Polri itu hanya sekedar sebuah lip service ya. Nah, menurut saya ini hal yang sangat penting untuk menjadi bagaimana mengelola kelangsungan hidup kita sebagai bangsa dengan Polri yang seperti ini. Ketika Presiden memberikan pujiannya, tiba-tiba terungkap walaupun hanya satu, tetapi satu itu bukan tidak bisa dilihat sebagai sekedar satu. Iya. Ya. Tiba-tiba ada satu orang anggota Polri masih aktif lagi, berpangkat jenderal lagi, Iya. ketangkap sebagai korupsi dalam kaitan dengan MBG. Nah, artinya apa? Ini satu tragedi sebenarnya, kalau menurut saya. Tragedi dalam arti kata, di saat
presiden di saat komisi reformasi sudah memberikan, bayangkan 3.000 halaman sebagai saran, ya seperti yang dikatakan Pak Mahfud tadi. Tapi ternyata setelah sekian bulan lamanya berjalan, tidak ada juga yang berubah. Iya. Iya kan? Nah, apa artinya itu? Artinya ialah bahwa di dalam lingkup Polri ternyata terjadi pergumulan juga. Bagaimana seharusnya apa yang dirumuskan oleh Komisi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden, seharusnya itu menjadi pemikiran lanjut dari polisi, sehingga mereka harusnya mendiskusikan bagian mana nih yang harus kita perbaiki. Iya. Bagian mana nih yang harus kita reformasi berdasarkan usul daripada Komisi Reformasi. Tapi saya sendiri memang tidak melihat kemarin waktu ini ada sekian banyak orang diangkat jenderal aktif, ada jenderal purnawirawan dinaikkan pangkatnya sebagai purnawirawan dan sebagainya. Tetapi apa maknanya itu semua ketika kenyataan yang lain berbeda? Iya. Beda sehari dari pidato presiden, Iya. kemudian langsung ada langsung ada sesuatu yang berbeda kan? Iya. Iya. Orang boleh berkata mungkin, nah itu kan cuma kasus. Tapi kasus yang seperti ini bukan sebuah kasus biasa. Iya. Apalagi dilakukan di lingkungan program terpenting dari pemerintah sekarang. Program unggulan dari unggulan ya? Iya, program unggulan dari presiden dan pemerintah. Iya. Iya kan? Ya walaupun kita lihat memang bahwa sejak awal pelaksanaannya memang agak semrawut gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa tidak diperbaiki bisa ya, Prof? diperbaiki. Nah, inilah yang harus, ya seperti polisi juga, udah berapa lama orang memikirkan. Tetapi memang ada juga, ada kekeliruan ketika polisi dijadikan bagian dari tentara dalam pengertian ABRI. Iya. Karena polisi dilatih seperti tentara yang sebenarnya berbeda. Iya. Saya pernah, ketika saya masih mahasiswa di Jogja, kebetulan ketika itu kepala polisinya Pak Hugeng. Oh, oke. Ya. Lalu Pak Hugeng datang, dia undang mahasiswa, beberapa orang tokoh dan beberapa orang aktivis mahasiswa. Kebetulan saya termasuk diundang. Oke. Nah, lalu Pak Hugeng ketika itu saya ingat benar pakai pistol dia. Oke. Nah, pakai pistol di pinggangnya. Ngobrol sebentar ya tentang bagaimana Anda sebagai aktivis, pikirannya dan sebagainya. Nah, lalu saya mengatakan begini, Pak Kapolri, kok polisi dijadikan bagian dari tentara, menjadi ABRI? Iya. Secara santai dia jawab, nih lihat nih, kan polisi juga punya senjata. Saya cuma bercanda jawab kembali, ya polisi kan tugasnya beda dengan tentara. Iya. Kalau tentara itu memang tugasnya untuk dibunuh dan membunuh. Kalau polisi kan untuk menertibkan kehidupan masyarakat kan. Iya. Itu yang saya. Ya setelah itu ya udah lepas selesai. Jadi saya mau memberi gambaran kepada kita semua bahwa salah satu faktor yang menyebabkan Polri sampai sekarang masih bermental seperti itu karena dalam sekian lama dia bergabung dengan tentara yang tugasnya berbeda tetapi dilatih seperti tentara. Iya. Kan itu hal yang berbeda menurut saya loh itu. Tapi balik lagi Prof ke dui fungsi ABRI yang kemudian kan sebenarnya secara fungsional TNI dan Polri ini beda. Iya. Kemudian walaupun sekarang sudah dipisah, tapi Iya. kita juga pernah bahas kalau misalkan masih ada Iya. sisa-sisa
perekatan Oh, ABRI tersebut. iya, memang menurut saya sampai sekarang belum hilang kok. Dan tanpa disebut, sebenarnya salah satu faktor yang dimaksud oleh Pak Mahfud Mahfud, dengan lip service saja, itu disebabkan oleh karena bau ABRI, ABRI-nya itu, dui fungsi ABRI dewi tersebut. fungsi ABRI. Itu Makanya yang menjadi faktor menurut saya yang saya amati selama ini. Dan itu memang bukan suatu persoalan yang mudah. Ya, ada faktor psikologi yang tidak ada orang yang bisa melihat kalau faktor psikologi kan. iya. Hanya orang-orang tertentu yang memberikan perhatian dan bisa memahami itu. Dan itu yang saya lihat bahwa polisi masih memiliki kekuatan faktor psikologi dalam dirinya yang tidak mudah untuk melakukan reformasi Mhm. karena pengaruh daripada ketika dia hidup bersama ABRI dengan latihan seperti ABRI. Ya, makanya Itu. terjadi juga BRIMOB tersebut yang pada demo itu kan yang kelindes itu dan Iya, akhirnya ada iya, reformasi. iya, ada reformasi. Ya, itu semua pertanda aja yang. Nah, tapi semua ketika terjadi ini kan tidak semua orang bisa menangkap Iya. apa latarnya dan sebagainya. Tapi bagi orang yang punya perhatian tertentu, ya bisa melihat kenyataan itu dan itu adalah bagian daripada ketidakmudahan usaha untuk melakukan reformasi di lingkungan